Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kalian tetap sehat. Pernahkah kalian merasa deg-degan ketika tampil di depan kelas? Well, itu adalah kerja dari hormon adrenal. Yang mengaturnya adalah sistem endokrin yang berasal dari bahasa Yunani endon, dalam, dan krino, berpisah. Mari kita bahas bersama. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Serangkaian kelenjar yang memproduksi hormon untuk mengatur mood, metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, fungsi jaringan, fungsi seksual reproduksi, dan juga tidur. Hormon sendiri merupakan senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimia menuju sel atau jaringan tubuh. Karakteristik kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran duktus dan menyekresi hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda, ada yang seumur hidup seperti hormon metabolisme, ada yang dimulai pada saat tertentu, contohnya hormon kelamin, ada juga yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa hormon dalam darah, serta influx darah. Hormon disekresi oleh kelenjar endokrin di dalam sistem endokrin. Hormon disekresi dalam jumlah sedikit, sebagian hormon bersifat spesifik target dan sebagian bekerja lebih umum. Sistem endokrin terdiri atas pituitari, tiroid, adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. For your information, peran sistem endokrin adalah untuk menjaga kondisi internal tubuh agar tetap stabil. Sistem endokrin menghasilkan hormon, kemudian dikirim melalui jaringan tubuh. 7 macam nama kelenjar. Hipofisis atau pituitari melekat di bagian dasar hipotalamus. Tiroid atau kelenjar gondok di bawah laring. Paratiroid atau kelenjar anak gondok di belakang tiroid. Adrenal atau kelenjar anak ginjal di kutub atas ginjal. Pankreas atau pulau-pulau Langerhans di bawah lambung. Gonad atau kelenjar reproduksi pada wanita ada di bawah perut atau yang disebut dengan ovarium. Pada laki-laki atau pria di buah jakar dalam skortum atau yang disebut dengan testis. Dan yang terakhir, kelenjar timus atau kacangan yang ada di bagian posterior toraks di atas jantung. Kelenjar pituitari atau master kelenjar yang memproduksi hormon pertumbuhan, hormon antidiuretik, hormon penstimulasi gonad, dan hormon penstimulasi tiroid. Hormon pertumbuhan bekerja di setiap sel tubuh dan membantu sel pertumbuhan. Hormon antidiuretik atau hormon ini bekerja pada ginjal untuk mendukung reabsorpsi air. Hormon penstimulasi gonad, hormon lutein atau LH, dan hormon FSH bekerja pada testis dan ovarium. Dan menstimulasi gonad untuk mensekresikan hormon seks. Hormon tiroid, hormon ini bekerja pada kelenjar tiroid dan mensekresi tiroksin. Tiroksin bekerja pada sel jaringan untuk mengatur laju metabolisme. Hormon tiroksin dan trilodotironin berfungsi sebagai proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air, dan juga garam. Kemudian ada hormon kalsitonin yang berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Adrenal. Kelenjar adrenal memproduksi adrenalin. Hormon adrenalin bekerja pada hati, jantung, kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan untuk menyiapkan respon melawan atau kabur. Hormon adrenalin adalah hormon yang dihasilkan tubuh saat menghadapi situasi berbahaya atau ketika sedang stres. Dalam jumlah yang seimbang, hormon ini memiliki peran penting untuk menjaga fungsi sebagai organ tubuh. Namun, kekurangan maupun kelebihan hormon adrenalin justru bisa membahayakan kesehatan. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit, korteks, dan bagian dalam medula. Pankreas. Pankreas melepas 2 jenis hormon yang biasa ditemui dan dapat menyebabkan penyakit jika kekurangan hormon tersebut, yakni penyakit diabetes. Pankreas memproduksi glukogen dan insulin. Glukogen
glukogen dan insulin membantu mengatur glukosa darah. Glukogen bekerja pada sel jaringan dan hati untuk mengatur konversi glikogen menjadi glukosa ketika gula darah menurun. Insulin menurunkan gula darah dengan mengirim sinyal ke hati, otot, dan sel lemak untuk mengambil glukosa dari darah. Dengan demikian, insulin menyerap glukosa untuk digunakan sebagai energi. Jika tubuh tidak memiliki cukup energi, insulin mengirim sinyal ke hati untuk mengambil glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen. Kemudian ada testis. Testis memproduksi hormon testosteron. Nah, hormon ini bekerja pada testis dan sel tubuh lainnya untuk mengembangkan karakteristik seksual primer dan sekunder pada pria. Kemudian ada ovarium. Ovarium memproduksi dua jenis hormon, estrogen dan progesteron. Estrogen bekerja pada uterus dan ovarium untuk mengatur pertumbuhan dinding uterus atau menguatkan dinding uterus. Progesteron bekerja pada sel tubuh untuk mengembangkan karakteristik seksual sekunder pada perempuan. Nah, hormon inilah yang berperan sebagai menurunkan dinding uterus atau yang lebih dikenal dengan saat menstruasi. Oleh karena itu, perempuan mengalami masa menstruasi karena dipengaruhi oleh hormon progesteron. Nah, itu dia penjelasan dari sistem endokrin. Sekarang kalian sudah tahu bukan apa yang dimaksud dengan sistem endokrin? Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.